Sobat Ekonomi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita akan membahas tentang etika sekretaris. Etika seorang sekretaris profesional. Nah, seorang sekretaris dituntut harus bisa melakukan berbagai pekerjaan, berbagai macam pekerjaan. Selain itu, sekretaris merupakan pintu gerbang suatu perusahaan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa baik buruknya perusahaan dapat dilihat dari tingkah laku sekretarisnya. Maka dari itu, sebagai seorang sekretaris harus menjaga sikap dan perilakunya. Nah, baik di dalam kantor ataupun di luar kantor. Bahkan seorang sekretaris memiliki kode etik yang dibuat langsung oleh Ikatan Sekretaris Indonesia. Dalam dunia kerja, pengamalan etika sangatlah penting. Dapat dikatakan penting karena dengan penerapan etika dalam dunia kerja akan memudahkan seseorang menyesuaikan diri, memudahkan menjalin hubungan dengan orang lain, dan memudahkan untuk diterima dan dihargai oleh khalayak umum. Serta juga dapat mewujudkan keharmonian kerja atau membuat keharmonian dalam lingkungan kerja. Seorang sekretaris yang profesional tentunya mempunyai sikap-sikap yang patut untuk diteladani. Nah, sikap yang pertama adalah personality. Artinya, sikap ini yaitu adalah sikap sabar, tekun, disiplin, tidak mudah menyerah, berpenampilan menarik, loyal, terus pandai bicara, sopan, dan tidak menyinggung orang, bisa menjaga nama baik. Nah, yang kedua, general knowledge, yaitu memiliki kemampuan memadai terhadap segala suatu perubahan dan perkembangan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas di dalam perusahaan. Nah, yang ketiga, special knowledge, yaitu artinya memiliki pengetahuan yang berkaitan khusus dengan posisinya sebagai seorang sekretaris yang berpengalaman. Yang keempat, skill dan teknik. Nah, artinya seorang sekretaris mempunyai sikap yang mempunyai sikap-sikap yang tadi ini, ya nomor 4 skill dan teknik gitu loh. Ya artinya gini, di antara meliputi kemampuan mengetik kayak korespondensi gitu kan, stenografi dan kearsipan. Seperti yang dikatakan pada di awal tadi, bahwa sekretaris dituntut harus bisa melakukan segala pekerjaan, bukan segala, sebagai berbagai pekerjaan gitu. Yang kelima, praktis gitu. Praktis artinya praktis ini yaitu sebuah kemampuan melaksanakan tugas sehari-hari, seperti menerima telepon, menerima tamu, menyiapkan rapat, banyak. Bisa membuat agenda pimpinan, mengelola kearsipan, dan yang berhubungan dengan kesekretariatan. Jadi itu sekilas tentang sikap-sikap yang patut diteladani oleh seorang sekretaris. Dan serta juga seorang sekretaris yang baik dan profesional pasti dengan mudah dikenali dari penampilan, sikapnya gitu kan, seperti dari tata cara bicara gitu kan. Jadi sekretaris itu dapat kita kenali dengan ketika dia ngomong, dengan cara duduknya, cara menelpon, menerima tamu, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah, hubungan antara pekerja kantor menurut setiap orang untuk berlaku etis terhadap sesamanya, maksudnya dalam pengertian sehari-hari ya, etika sering disamakan dengan istilah etiket atau moral gitu. Secara etimologi, istilah etika sendiri dalam bahasa Yunani adalah etikos, atau berasal dari bahasa Latin atau ethicus, yang punya arti kebiasaan. Nah, etika adalah ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar moral, serta etika adalah moralitas. Maksudnya etika itu sebuah pengetahuan tentang dasar-dasar moral gitu. Sasaran etika yang moralitas tadi yaitu agar individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, etika sekretaris sendiri adalah hakikat kebaikan yang perlu dilaksanakan dan dihayati oleh seorang sekretaris. Etika sekretaris meliputi hal-hal
kayak jujur, setia, tanggung jawab, dan dedikasi tentunya. Serta juga ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seorang sekretaris mengenai etika sekretaris yang profesional, yaitu yang pertama adalah cara berbusana. Nah, artinya dalam berbusana seorang sekretaris diharuskan untuk memperhatikan busananya, misalnya waktunya, itu keadaan jasmani ya, iklim, bahan, warna, bisa motif pakaian, kosmetik, dan aksesoris. Jadi ya boleh-boleh saja seorang sekretaris menggunakan aksesoris, make up, asalkan jangan berlebihan juga. Nah, yang kedua, cara bicara. Artinya dalam cara bicara sendiri yaitu tidak ceroboh, terus tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membicarakan masalah pribadi, tidak curhat gitu ya. Makanya jangan gemar memuji diri sendiri gitu, itu nggak boleh gitu. Hindari gosip juga gitu kan. Kalau gosip sebenarnya menurut saya nggak cuman di sekretaris ya, pekerja lain kayaknya nggak boleh juga ya kalau gosip itu. Nah, terus yang ketiga, cara mendengarkan. Jadi sekretaris, di etika sekretaris itu ada etika mendengarkan. Nah, jadi kalau sekretaris itu tidak boleh ketika berbicara dengan orang lain itu kayak dia nggak fokus gitu. Diusahakan pembicaraan orang lain didengarkan secara cermat, semuanya dipusatkan, diperhatikan, diimat gitu. Kemudian disaring, lalu diambillah kesimpulan tentang pokok masalah yang dikemukakan oleh orang lain, yang disampaikan. Makanya informasi yang disampaikan oleh orang lain itu betul-betul dicermat dan diambil kesimpulannya. Yang keempat adalah cara duduk. Nah, cara duduk ini ya mungkin kita ya udah yang penting duduk gitu. Akan tapi oleh seorang sekretaris ada cara untuk duduk. Yang pertama, atur badan sedemikian rupa agar tidak merasa pegal, lelah, dan bosan gitu. Jadi sebelum duduk harus diatur dulu. Terus yang kedua, untuk wanita ya, untuk cewek, mungkin yang kita tahu cewek itu biasanya kalau duduk kan ngilang gitu kan. Sebenarnya dalam etika sekretaris itu nggak boleh. Yang bener gimana terus? Nah, khusus wanita yang bener adalah jaga agar lutut tetap berdekatan, jadi tetap berdempetan gitu. Menyilangkan kaki karena capek duduk nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja dilakukan asal tetap memperhatikan kesopanan. Jadi mau berubah duduk ya nggak apa-apa sebenarnya, asalkan tetap diperhatikan kesopanannya. Terus hilangkan kebiasaan menggetar-getarkan kaki. Kita sering biasanya, ini misal kita sering nongkrong ya, banyak kan yang getar-getaran itu nggak boleh. Kayak ngobrol sambil getar-getar sambil gini-gini itu nggak boleh dalam etika sekretaris. Sekretaris nggak boleh melakukan hal itu masuk etika yang nggak baik gitu. Yang terakhir, tidak boleh duduk melorot ke bawah dan kepala bersender. Jadi kalau misal kita jadi seorang sekretaris dan duduknya melorot ke bawah lalu kepalanya bersender, seolah-olah kita bukan sekretaris, kita kayak bos aja ini gitu loh. Dan kesannya tuh kayak kita males untuk mendengarkan informasi dari orang lain. Yang kelima, cara berjalan. Nah, kok sampai sedetail ini sebenarnya? Nah, cara berjalan sendiri bagi seorang sekretaris itu tidak boleh menyeret sepatu, harus berjalan melangkah gitu kan. Mungkin kalau menyeret sepatu membuat keributan ya, akhirnya orang lain nggak fokus gitu. Yang kedua, jaga keseimbangan badan, usahakan berjalan tidak dibuat-buat. Kalau orang Jawa bilang ya tidak petantang-petenteng gitu, jalannya tetap seimbang, tegak. Nah, yang ketiga, tunjukkan ekspresi percaya diri. Jadi nggak ngebungkuk, nggak gini-gini, nggak nunduk gitu. Ininya nggak ngebungkuk gitu loh. Nah, yang terakhir, cara makan dan minum. Yang keenam adalah cara makan dan minum. Untuk yang keenam dan sekaligus yang terakhir, cara makan dan minum. Maksudnya gini, sekretaris dituntut untuk bisa menjaga etikanya ketika dia makan. Kayak misal contohnya, segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi.
Yang kedua, pilih dan ambil makanan sesuai dengan kebutuhan, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Yang ketiga, menyesuaikan irama makan, tidak terlalu terburu-buru dan tidak juga diperlambat. Jadi itu. Yang keempat, hindarkan perilaku seperti orang kelaparan atau berpura-pura kenyang. Jadi kalau misal udah dihidangin makanan, ya sudah makan gitu. Jangan menolak atau masih saya sudah makan Pak, ya sudah makan gitu. Tapi dengan kata tidak boleh seperti orang kelaparan atau berpura-pura kenyang. Ya. Terus yang kedua, tadi kan cara makan. Terus sekarang cara minum. Habis makan kan minum. Nah, jadi dalam cara minum ini, dalam etika minum, dalam etika seorang sekretaris ketika dia minum, yaitu dia meneguk air itu sedikit, nggak terburu-buru, nggak glek-glek gitu loh. Dia ya teratur gitu, sistematis lah mungkin ya. Terus yang kedua, ketika dirasa hidangan minuman atau minumannya panas, itu tidak dianjurkan untuk ditiup, akan tetapi diaduk. Ketika ditiup itu dikira nggak sopan, kesannya nggak sopan gitu.